Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, hari ini sekali lagi adalah sidang perdana dalam kasus penganiayaan berat yang dialami oleh David Ozora, dua pelaku. Ini ada Mario Dandi dan juga Shane Lucas hari ini akan menjalani sidang perdana, dan kami akan melanjutkan bagaimana cara dari PM Jaksel untuk menjaga kasus ini karena berkenaan dengan yang terlibat adalah masih muda-muda. Pak Yudiamto, terima kasih masih bersama kami di pagi hari ini. Ada dua dakwaan yang sebenarnya sama ya hari ini ya. Rencana itu akan di split sidangnya. Jadi persiapannya seperti apa? Skenarionya seperti apa, Pak? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan hukum acara, oleh karena hari ini agenda pertama adalah pembacaan surat dakwaan, di mana surat dakwaan tersebut di dalam dua berkas berbeda. Satu register nomor 297 yang Mario, yang satu register 298 atas nama Sen ya. Nah, tentu nanti di persidangan kalau menurut ketentuan surat dakwaan akan dibacakan untuk berurutan 297 dulu, kemudian 298. Namun demikian dalam praktek majelis hakim nanti bisa menanyakan kepada pihak penuntut umum, kepada katakanlah penasihat hukum terdakwa, oleh karena surat dakwaan kan pada dasarnya sama, itu split itu. Kalau kedua belah pihak penasihat hukum tidak berkeberatan, bisa saja nanti digabung untuk efisiensi waktu. Tapi kalau nanti dari pihak penasihat hukum mengendaki dibacakan berbeda, ya majelis tentu akan menghargai hak daripada penasihat hukum. Pak, bagaimana cara dari pengadilan supaya tadi Bapak sempat bilang ya, efisiensi waktu, supaya tidak ada gimmick-gimmick nih dari masing-masing kuasa hukum, seperti apa? Nah, itu juga yang namanya persidangan bisa berlangsung dengan lancar. Tentu harus ada komunikasi, harus ada koordinasi di antara pihak-pihak pemangku atau yang ikut terlibat di dalam persidangan. Nah, di sini ada hakim, ada panitera, ada penasihat hukum, ada penuntut umum. Nah, supaya persidangan lancar, komunikasi itu harus dilakukan baik di persidangan maupun katakanlah di pra persidangan di luar, kan kita bisa sampaikan. Yang penting tidak melanggar hukum acara dan hak-hak masing-masing pihak. Oke. Ya, kalaupun kemungkinan nanti masing-masing itu pengennya dipisah aja, itu tetap bisa ada ruang dan juga tempat dan waktu ya, Pak? Iya, kita menghargai hak yang disampaikan oleh masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya, dan majelis tentu tidak akan melanggar hak mereka ya. Oke. Pak, satu hal, berarti saya mau konfirmasi, hari ini tidak mungkin ya ada saksi untuk dihadirkan si AG ini ya? Belum, agendanya kita belum masuk ke sana, karena setelah pembacaan surat dakwaan bisa saja nanti dari pihak terdakwa atau penasihat hukum itu akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Tentu harus diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi di sidang berikutnya. Kemudian penuntut umum juga kita mintai pendapatnya terhadap keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Diambil putusan dulu. Nah, nanti kalau misalkan ya eksepsinya ditolak, tentu berlanjut ke acara pembuktian. Di sanalah baru saksi-saksi dihadirkan. Oke, berarti sesuai dengan yang Bapak sampaikan bahwa hari ini kita nyatakan full terbuka untuk umum ya, Pak ya? Oke. Pak, satu demikian saya sampaikan ya. Walaupun terbuka untuk umum ya, namun demikian oleh karena di dalam surat dakwaan tersebut ya, itu ada disebut saksi anak-anak ya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, AG. Kemudian di dalam pembacaan surat dakwaan tersebut ada kalimat-kalimat atau konten yang berisi tentang kesusilaan. Tentu teman-teman media juga harus memperdomani pemberitaan terkait dengan hal itu. Bisa saja merujuk kepada peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2019 tentang pemberitaan ramah anak. Saya kira teman-teman media sudah paham itu. Artinya tidak perlu ditulis, di blow up, tapi bisa saja disamarkan gitu. Oke. Pak, satu hal, bahwa yang menjadi sorotan karena mereka semua ini masih muda, salah satu saksi ini sangat muda sekali, maka masih anak-anak, apa ada permintaan khusus Pak mengenai ruangannya segala macam atau juga kebutuhan-kebutuhan mereka jelang sidang? Ya itu tadi, tunduk kepada hukum acara. Nah, jika itu menyangkut saksi anak, ya saksi anak itu kan kita berarti kan tunduk pada hukum acara sistem peradilan pidana anak. Ya, tentu nanti hakimnya juga tidak akan memakai toga.
Nah, penasihat hukum juga tidak memakai toga, penuntut umum juga tidak akan memakai toga. Kemudian pihak yang hadir karena itu sidangnya tertutup, tentu dibatasi siapa yang boleh hadir di situ. Ya. Ada permintaan dari pihak keluarga korban atau terdakwa Pak dalam hal ini untuk sidang, bisa nggak sih mereka minta sesuatu di? Nah, itu nanti di luar kapasitas saya sebagai humas, karena itu kan nanti di persidangan. Dinamika di persidangan seperti apa kami belum tahu. Tapi apapun request dari mereka tetap harus mengikuti aturan dari PN sendiri begitu ya? Ya itu nanti kewenangan dari majelis hakim untuk merespon. Nah, tentu itu kewenangan majelis, saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Baik. Pak Julianto, terima kasih atas waktu Anda di siang hari ini. Terima kasih Pak. Sukses. Ya. Oke. Baik pemirsa, jadi secara persiapan sudah sangat siap ya berkenaan dengan bagaimana nanti menghadapi permintaan dari pihak keluarga korban atau juga terdakwa berkenaan dengan jalannya sidang, bahwa tadi sudah dipastikan bahwa hari ini AG tidak akan dihadirkan karena hari ini ada pembacaan pendakwaan, kemudian juga bahwa karena nanti ada kemungkinan ada pembacaan konten yang berkaitan dengan kesusilaan, ini juga menjadi perhatian bahwa meskipun terbuka namun pada detik-detik pembacaan nanti ini juga tidak boleh disiarkan karena ada kaitan hukum-hukum yang berlaku di sini. Oke, untuk membahas berkenaan dengan pasal-pasalnya juga, ini juga akan menarik perhatian dari kita semua pemirsa, bagaimana sebenarnya pasal-pasal yang diterapkan terhadap pelaku yang juga ini masih usia muda. Apakah ini sudah tepat? Apakah sudah cukup? Kalau misalnya tadi kita bacakan kembali ya bahwa pidana paling tinggi nanti hukuman paling berat itu 12 tahun penjara. Kemudian juga berkaitan dengan ada anak ini yang berkonflik dengan hukum, ini juga menjadi perhatian. Dan untuk membahasnya secara hukum, bagaimana pandangan dari pidananya, pakar berkenaan dengan pasal-pasal yang diterapkan, kami sudah bergabung di pagi hari ini juga dari PN Jaksel, ada Kang Asep. Ya. Kang Asep, selamat pagi Kang Asep. Pagi. Iya, sibuk sekali semua disapa ini kayaknya. Ini kan majikan saya. Kang Asep, jadi udah terus mengikuti ya hari ini pasal-pasalnya. Menurut Kang Asep seperti apa? Ya bukan diikuti ya, memang harus diikuti gitu kan, karena menarik perhatian ketika yang turut sertanya sudah diputus, pelakunya belum main gitu, baru maju hari ini kan. Sebenarnya pertanyaan publik. Kalau soal pasal-pasal sih tidak akan jauh, karena yang ikut serta aja AG diputus pasal itu ya. Kan logikanya pasti pelaku utamanya pasalnya itu, jadi gampang sebenarnya sidangnya. Oke, Kang, kalau misalnya ini saya bacakan ada 353, 355 gitu kan. Sedangkan yang dikenakan pasal ini masih muda-muda. Dari pandangan hukum seperti apa? Ya nggak apa-apa, karena memang pelakunya kan penganiayaan. Cuma kan penganiayaan berat, menimbulkan ringan, luka berat, atau kematian. Kalau sekarang kan jelas menimbulkan luka berat. Yang paling gampang, fakta hukumnya terdapat dalam putusan hakim yang udah PNPT di kasusnya AG. Itu kan disebut si M ini kan maupun S ini kan. Jadi sekarang gampang sidang ini, pasti pasalnya nggak jauh-jauh pasal itu juga. Pasalnya itu aja sebenarnya? Itu juga, kan pasal penganiayaan, cuman pasti ada 355. Oke, pembuktiannya itu mudah nggak sih Kang kalau kasus kayak gini? Sangat mudah, sangat mudah. Orang melakukan penganiayaan. Kan fakta sudah ada, dilihat. Soal pengen kategori ringan berat harus ahli nanti, itu medis kan. Tapi kan publik juga bisa melihat di media, bahwa di media itu yang bersangkutan cukup lama. Jangan dikatakan ini lama karena menunggu yang bersangkutan sembuh. Ini fatal pendapat itu. Jadi ketika dilakukan menimbulkan luka ringan atau luka berat, ini luka berat. Walaupun sekarang lukanya agak berkurang kalau menurut saya, tapi nanti dokter harus menjelaskan. Tetap kategorinya luka berat, karena itu fakta hukum di kasusnya AG kan. Oke. Awal-awalnya kan prosesnya ini kan buktinya video itu ya Kang ya, yang beredar itu. Apakah itu sebenarnya dalam penyidikan itu cukup? Dari situ aja Kang? Ya, sekarang alat bukti yang satu kan di KUHP diatur 183, 184. Di Undang-Undang ITE pasal 5, dokumentasi elektronik, informasi elektronik, yaitu alat bukti. Jadi, artinya apa? Ketika ada rekaman-rekaman itu ada peristiwa pidana dan itu diklarifikasi berkaitan dengan alat bukti lain, kan ada yang melihat juga. Ada juga yang memvideokan itu. Itu kan lebih dari satu alat bukti. Itu alat bukti yang sangat telak. Oke. Nanti kami akan lanjutkan kembali Kang ya. Dan pemirsa nanti akan kami lanjutkan sekali lagi karena ini menjadi sorotan publik berkenaan dengan para yang terlibat di sini masih muda-muda. Apakah pasal-pasal yang berat ini juga sudah cukup? Kami akan kembali saat lagi.